Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika Kreatif, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun informasi-informasi yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Kali ini saya akan berbagi video tentang kajian modul 1, yaitu modul yang terdapat di statistika pendidikan, khususnya diperuntukkan bagi mahasiswa UT yang memprogramkan mata kuliah statistika pendidikan untuk semester ini. Nah, oleh sebab itu, ikuti videonya secara lengkap supaya dapat dipahami isinya, sehingga nantinya ketika Bapak Ibu sekalian yang memprogramkan mata kuliah ini, ketika mengikuti ujian akhir di UT, dapat mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi, perlu diketahui bahwa ketentuan dari UT, kontribusi nilai dari dosen tutor akan dapat digunakan apabila mahasiswa dapat menyelesaikan ujian akhir 30% jawaban yang benar dari soal secara keseluruhan. Baik, simak videonya sampai selesai. Baik, kita mulai. Jadi, untuk modul 1, pengetahuan dasar statistika, terbagi dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 adalah data statistik, dan kegiatan belajar 2 dasar-dasar analisis. Mungkin yang saya akan fokuskan pada video kali ini adalah kegiatan belajar 2, yaitu dasar-dasar analisis. Sedangkan kegiatan belajar 1 data statistik itu tentang pengertian statistik, macam-macam data dan pengumpulan data. Itu nanti mahasiswa bisa baca, tapi yang utama di sini adalah yang berkaitan dengan hitungan-hitungan, yang berkaitan dengan bilangan-bilangan. Nah, kita akan permantap di kegiatan belajar 2, yaitu dasar-dasar analisis. Baik, dalam kegiatan belajar 2, dasar-dasar analisis, ada 2 sub materi yang akan kita bahas, yaitu pertama pembulatan bilangan dan notasi jumlah. Bapak Ibu sekalian, silahkan dibuka di modul, silahkan diperhatikan dengan baik. Kita awali dengan materi bagian A, pembulatan bilangan. Baik, pada pembulatan bilangan, di situ ada 3 aturan, ya, 3 aturan. Aturan 1, aturan 2, dan aturan 3. Aturan pertama yaitu jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan kurang dari 5, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya tetap tidak berubah. Sebelum kita membahas aturan 1, yang perlu kita harus tahu adalah kata-kata persepuluhan terdekat. Jadi, kalau nanti Bapak Ibu sekalian menemukan permasalahan dengan bulatkan bilangan berikut persepuluhan terdekat, itu sama saja satu angka di belakang koma, ya. Jadi satu angka di belakang koma. Jadi kita perlu pahami bahwa jadi misalkan ya, misalkan 5/10, ya. Ini adalah persepuluhan terdekat. Itu sama saja satu angka di belakang koma. Ditulis 0,5. Ya. Jadi persepuluhan terdekat atau satu angka di belakang koma. Kalau misalnya perseratusan terdekat, itu artinya 2 angka di belakang koma. Bisa kita tuliskan contohnya seperti ini, ya. 5/100 misalnya.
maka itu akan menjadi 2 angka di belakang koma. 0,05. Begitu juga untuk perseribuan terdekat. Berarti kita kasih contoh, misalnya 4 per 1000. 3 angka di belakang koma ya. Berarti ini akan diperoleh menjadi 0,004 per seribuan terdekat atau 3 angka di belakang koma. Yaitu harus dipahami dulu sebelum kita lanjut ke aturan pembulatan. Baik, sekarang kita lanjutkan ke aturan yang pertama. Aturan yang pertama, jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan kurang dari 5, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya tetap tidak berubah. Misalkan kita akan mengubah bilangan berikut 6 misalnya, 6,724. Ini kalau mau dibulatkan satu angka di belakang koma, maka kita harus lihat angka. Jadi kita lihat angka terkanan. Nah, ini angka terkanan yang mendahuluinya ya. Ini angka tekanan yang mendahuluinya kurang dari 5 ini ya. Kalau kita mau bulatkan satu angka di belakang koma, karena dia kurang dari 5, maka 7 tetap. Jadi 6,7. Nah, ya, 6,7. Karena 2 itu kurang dari 5 ya. Ini aturan 1. Baik, coba kita perhatikan contoh soal di modul halaman 1.9 ya. Halaman 1.9. 50,15 dibulatkan hingga satuan terdekat. Perhatikan, satuan terdekat berarti bukan koma ya. Karena kalau mengatakan persepuluhan terdekat satu angka di belakang koma, berarti dia berbicara masalah koma ya di belakang. Berapapun angka di belakang koma yang diminta. Tapi di sini satuan terdekat. Perhatikan dalam hal ini angka-angka yang harus dihilangkan adalah 15. Angka terkiri dari 15 adalah 1. Ini kurang dari 5. Jadi tetap maka dibulatkan menjadi 50. Jadi 50,15 karena angka terkiri ini kurang dari 5, maka dia akan dibulatkan menjadi 50 ya. Dibulatkan 50. Itu berkaitan dengan aturan yang pertama. Tapi kalau seandainya kita lanjutkan dengan aturan berikutnya, misalkan kita punya contoh seperti ini. 6,2 misalnya. Kalau mau dibulatkan ke satuan terdekat, karena ini lebih dari 5, maka ini bisa dibulatkan menjadi 51. Ya. Begitu cara membulatkan. Jadi lihat angka terkiri ya, ini namanya angka terkiri. Jadi angka terkiri dari 62 itu adalah 6 lebih dari 5, maka dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 51. Semoga contoh satu ini bisa dipahami. Baik, kita bahas aturan yang kedua. Jika angka terdiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5, atau angka 5 diikuti oleh angka-angka bukan 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya bertambah dengan 1. 6.895 kg dibulatkan hingga ribuan. Perhatikan, ada kata-kata ribuan ya. Ada kata-kata ribuan. Kata-kata ribuan ini
berarti kita harus bulatkan ke ribuan. Jadi, nah perhatikan, dalam hal ini angka-angka yang harus dihilangkan adalah 895 dan angka terkiri dari 895 adalah 8. Perhatikan ini. Lebih dari 5, ya. Lebih dari 5. Maka angka tekanan yang mendahuluinya ini 6, yaitu 6 bertambah dengan 1 menjadi 7, ya. Nah, kalau seandainya kita punya soal seperti ini, contoh lain misalnya 85,72. Kalau ini nih mau dibulatkan ke 10-an terdekat, maka ini akan dibulatkan menjadi 86. Kenapa? Karena sebelum angka 5 ini lebih dari 5, maka ini 5 ini dinaikkan menjadi 86. Demikian untuk aturan kedua. Kita akan bahas contoh-contoh berikutnya atau soal-soal latihan ya, untuk memudahkan memahami contoh 2. Baik, sekarang kita lanjut ke aturan yang ketiga. Nah, ini aturan yang penting nih. Ini kayaknya harus betul-betul dipahami ya. Jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan sama dengan 5, atau angka 5 diikuti oleh angka-angka 0 semua, maka angka tekanan dari angka yang mendahulunya tetap jika angka tersebut genap. Perhatikan ada kata-kata genap. Ada kata-kata genap. Maka angka tekanan dari angka yang mendahulunya tetap. Ini ada kata-kata tetap. Nah, ingat tetap jika dia genap. Perhatikan, ini harus dipahami ya. Kemudian kalau dia ganjil berarti bertambah 1. Ini. Jadi kalau dia ganjil bertambah 1. Tambah 1 jika dia ganjil. Ini yang harus dipahami. Untuk pembulatan apabila angka sebelumnya itu adalah angka 5, pas 5. Karena aturan 1 dan 2 membahas apabila angka yang mendahulunya itu kurang dari 5 atau lebih dari 5. Ya, kita lihat di modul contoh aturan 3 di 1.20 ya. 1 titik berapa tuh? 1 titik, oh mohon maaf, untuk dasar-dasar analisis bukan 1.19 ya, 1.13. Sedangkan aturan 3 itu di 1.14. Baik, perhatikan untuk aturan 3. Baik, sekarang kita akan membahas contoh berikutnya, yaitu contoh aturan yang ketiga. Jika dia angka sebelumnya adalah pas 5, maka ada 2 ketentuan. Ketentuan pertama, jika angka sebelumnya atau jika angka sesudahnya itu jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan sama dengan 5 atau angka 5 diikuti oleh angka-angka 0 semua, maka angka tekanan dari angka yang mendahulunya tetap jika angka tersebut genap dan bertambah 1 jika angka tersebut ganjil.
Baik, kita lihat. Nah, dalam ini 14,3 gram dibulatkan hingga persepuluhan. Berarti kalau persepuluhan satu angka di belakang koma. Dengan demikian kita lihat bahwa angka, jadi dalam hal ini angka yang harus dihilangkan adalah 5. Maka angka terkanan yang mendahului 5 yaitu 3. Ini 3 bertambah 1 menjadi 4. Karena 3 merupakan angka ganjil. Nah, ini ini ya. Karena angka yang kanan yang mendahului 5 itu adalah 3 ganjil, maka dibulatkan menjadi 14,4. Kemudian dibulatkan hingga satuan. Karena dikatakan satuan berarti apakah dia 24 atau 25 ya. Nah, kita lihat karena yang diminta adalah dibulatkan hingga satuan ya. Ingat, bedakan antara satuan dengan persepuluhan. Kalau dia persepuluhan berarti dia desimal, tapi kalau angka satuan berarti bilangan selain bilangan desimal, bukan bilangan desimal maksud saya. Kita lihat bahwa angka yang harus dihilangkan adalah 5.000 atau 500 ya. Dan angka terkiri dari 500 itu adalah 5. Maka angka terkanan yang mendahului 5000 yaitu 4 tetap, karena 4 merupakan angka genap. Maksudnya ini ya. Ini. Ya. Oke, jadi kalau misalnya kita kasih contoh yang lain, misalkan contoh lain, misalnya 14,45 dibulatkan hingga persepuluhan. Berarti kita lihat persepuluhan berarti satu angka di belakang koma. Ingat, karena ini adalah 4 genap, maka bilangan desimal ini jika dibulatkan ke persepuluhan maka hasilnya adalah 14,4 gitu ya. Kemudian kita ambil contoh lain, misalkan 25,500 mau dibulatkan satuan hingga satuan terdekat ya. Berarti perhatikan, karena ini ganjil dan di sini adalah 5, maka sesuai aturan ini harus dinaikkan jadi 1. Berarti kalau dibulatkan menjadi 26. Dibulatkan menjadi 20. Ya, demikianlah untuk aturan yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan notasi sigma, notasi jumlah ya, notasi jumlah. Nah, perhatikan, ini adalah notasi sigma, dibaca sigma atau jumlah, sigma dari, ini dibaca sigma dari, sigma dari X I dengan batas atas dengan batas bawah, boleh kita dulu batas bawah 1 dan batas atas 5 ya, batas atas 5. Jadi ini adalah batas bawahnya, ini adalah batas atasnya.
Maksud daripada jumlah sigma dari XI batas bawah 1 batas bawah 5 adalah penjumlahan dari X1, X2, X3, X4 sampai dengan X5. Ini batas atasnya 5. Sedangkan batas bawahnya adalah 1. Jadi secara umum jika n buah nilai dijumlahkan, maka diperoleh sigma dari XI batas bawahnya 1 sampai dengan N. Maka X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya dengan batas atasnya adalah. Nah, perhatikan contoh berikut. Sigma dari XI pangkat 2, batas bawahnya 1, batas atasnya 4, diartikan dari, jadi ini pangkat 2-nya. Ini pangkat 2 adalah soal ya. Soal, jadi semua harus dipangkatkan 2. Nih, perhatikan. Jadi kalau di sini pangkat 3, di sini juga harus pangkat 3 semua, ya. Tapi dengan catatan, batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Ingat, jadi ini adalah yang harus diikuti oleh beberapa penjumlahan yang berulang. Kemudian yang kedua, batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Tapi ingat ini berubah. XI, YI. Jadi dimulai dari batas bawahnya 1 dengan notasinya seperti ini, XI, YI. Nah, XI, YI. Kemudian X2, Y2, X3, Y3, dan X4, Y. Kemudian terakhir, karena soalnya salah satunya pangkat 2, sedangkan X-nya pangkat 1, maka batas bawahnya 1, maka ini bisa didefinisikan atau diartikan sebagai X1, Y1 pangkat 2, ditambah X2, Y2 pangkat 2, ditambah X3, Y3 pangkat 2. Kemudian ada kaidah, ya. Perhatikan dalil 1. Dalil 1, penjumlahan dari jumlah 2 atau lebih variabel sama dengan jumlah masing-masing penjumlahan variabelnya jika ada 3 buah variabel X, Y, dan Z. Maka contohnya ini. Saya langsung contoh ya. Misalkan sigma dari XI tambah YI tambah ZI. Ya, ZI. Kita mulai batas bawahnya itu mulai dari 3. Dari 3, batas atasnya 6. Nah, ya. Berarti kita bisa pisahkan, ya. Misalkan diketahui X1-nya 1, kemudian X2-nya 1. Maaf, di sini S3 ya, sorry. S3, di sini S3, di sini S3, sampingan sekarang untuk dalil sigma, ya. Ada beberapa dalil. Dalil pertama adalah penjumlahan dari jumlah 2 atau lebih variabel sama dengan jumlah masing-masing penjumlahan variabelnya. Jika ada 3 buah variabel X, Y, dan Z, maka sigma dari XI ditambah YI tambah ZI atas bawahnya 1 sampai dengan N bisa dipecah menjadi sigma SI batas bawahnya 1 sampai dengan N ditambah dengan sigma YI batas bawahnya 1 sampai dengan N ditambah sigma ZI batas bawahnya 1 batas atasnya N. Itu dalil pertama. Dalil kedua, jika C adalah sebuah konstanta, maka dapat dituliskan sigma dari C kali XI di mana batas bawahnya 1 N itu sama dengan C. Jadi C-nya bisa keluar dari dalam sigma. Sigma XI di mana batas bawahnya 1, batas atasnya adalah N. Kemudian yang terakhir dari dalil 3, jika C adalah sebuah konstanta, maka
sigma dari C, di mana batas bawahnya 1 sampai dengan N itu sama dengan N kali C. Langsung saja dikalikannya ya. Oke. Oke, kita berikan contoh untuk dalil 1. Misalkan contohnya begini. Contoh. Misalkan sigma dari XI ditambah YI ditambah ZI itu batas bawahnya, dan misalkan mulai dari 2 sampai 4 ya. Nah, sama dengan titik-titik. Jika diketahui X2 nya itu sama dengan 3, X3 nya sama dengan 4, dan X4 nya sama dengan 2. Kemudian Y2 sama dengan min 3, Y3 sama dengan 5, dan Y4 sama dengan 3 ya. Kemudian Z2 sama dengan 0, Z3 sama dengan min 1, dan Z4 sama dengan 2. Ini diketahui ya. Ini diketahui. Ini diketahui. Nah, jadi angka-angka ini adalah diketahui ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan kaidah seperti ini. Jadi bisa saja langsung menggunakan kaidah, misalnya sigma XI batas bawahnya 2, bawahnya 2, 4, kemudian ditambah sigma YI dengan batas bawahnya 2, atasnya 4 ya, tambah sigma ZI dimana ini sama dengan 2, atasnya adalah 4 ya. Oke, kemudian lanjutkan ini dan diperoleh langsung sama dengan ini. Langsung saja dimasukkan X2 nya berapa, X2 nya 3 tambah X3 nya 4 ya, tambah X4 nya 2. Jadi untuk ini ya, untuk ini. Kemudian ditambah sekarang untuk yang ini. Sekarang untuk ini ya. Untuk ini tambah, kita mulai Y2 nya min 3 tambah Y3 nya 5 tambah Y4 nya 3 ya. Sekarang kita lanjutkan
ini. Tambah berapa itu? Z2 nya 0, ini tambah min 1 ya, min 1 ini 1 baru ditambah dengan 2 ya. Oke, dengan demikian peroleh hasil ya, hasil 3 tambah 4 7 tambah 2 berarti 9 tambah 3 tambah 5 ini jadi 5 tambah ini di 2, peroleh hasil dengan 16. Oke ya. Baik, untuk memperdalam materi kita coba kerjakan soal di halaman di modul di halaman 1.19 ya, 1.19. Oke, ya, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama, bulatkan hingga perseratusan terdekat. Berarti ini 2 angka di belakang koma. 2 angka ya, di belakang koma. Kalau bagian B-nya 18,45 dibulatkan hingga 1 desimal ya. Berarti 1 angka di belakang koma ya. Kemudian dibulatkan hingga perseribuan terdekat. Berarti 3 angka di belakang koma. Kalau begitu 50,75 0 0. Berarti kalau mau dibulatkan 2 angka di belakang koma berarti di sini dia ya. Nah, berarti kita lihat bahwa angka ini kan pas angka 5, kemudian kita lihat angka sebelumnya 5 bilangan ganjil, berarti ini hasilnya menjadi ditambah 1 ya, 50,76. Kenapa bertambah 1? Karena kebetulan angka sebelum angka 5 adalah ganjil. Menurut kaidah yang ketiga, kalau angka sebelumnya itu adalah ganjil, maka harus ditambah dengan 1. Kemudian bagian B-nya 18,45 itu akan dibulatkan 1 angka di belakang koma, berarti ya. Nah, perhatikan angka 5 sebelum angka 5 adalah angka genap, berarti tetap 18,4 ya. Kemudian yang terakhir 0,75 kemudian ingin dibulatkan 3 angka, berarti di sini ini fokus pengamatan kita. Lihat, karena angka 6 adalah lebih dari 6 menurut kaidah 2 ya, jika dia lebih dari 5 maka ini akan jadi 1, jadi 0, nomor. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 2, kita uraikan ya. Perhatikan batas bawahnya adalah 6 ya, batas atasnya adalah 10.
Berarti kalau diuraikan menjadi W6 pangkat 2 tambah W7 pangkat 2 tambah W8 pangkat 2 tambah W9 pangkat 2 ditambah W10 pangkat 2 gitu ya. Jadi kita mulai dari 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ini pangkat 2 tetap karena sesuai dengan fungsi yang ada di dalam. Kemudian ini berarti kita mulai dari 2. Jadi perhatikan indeksnya ya. Indeksnya I, di sini I, ini perhatikan I. Kemudian kalau di sini A, maka ini yang berubah dengan ini. Ya. Kemudian ini J, maka yang berubah adalah ini secara berurut. Kalau begitu mulai dari X2 tambah 2 ya, tambah X3 tambah 3 tambah X4 tambah 4 ya. Nah ya, kemudian yang terakhir ingat indeksnya J berarti 3 dalam kurung Y1 kurangi 2 ya. Nah, atau boleh juga kita menggunakan dalil ya. Nah, kita gunakan dalil. Jadi kita gunakan dalil. Oke, saya gunakan dalil. Dalilnya tuh begini. Kita permudah pekerjaan. Gunakan dalil ini 3 karena dia konstan. Kita keluarkan 3 sigma dari YI kurangi 2, di mana I mulai dari 1 sampai dengan 5. Jadi dengan demikian diperoleh ya 3 dalam kurung ya, 3 dalam kurung Y1 kurangi 2 tambah Y2 kurangi 2 ini tambah Y3 kurangi 2 tambah Y4 kurangi 2 kemudian tambah Y5 kurangi 2 ya, itu ya hasil uraiannya. Baik, sekarang yang terakhir, nah ini kita disuruh menghitung ya. Jadi ini bisa saja kita uraikan dulu ya, sigma ya, mulai dari apa, batas atasnya 4, batas bawahnya 1 XI pangkat 2 dalam kurung XI kurangi 1 itu sama dengan ya, mulai langsung ya. Jadi langsung saja, ini kan XI berarti mulai dari X1, nah, ini satunya X1 nya langsung saja ganti 4, boleh langsung ganti 4 supaya cepat. Pangkat 2 kali ya kan XI nya 4 ya kurangi 1, nah itu tambah kemudian X2 nya negatif 3 pangkat 2 kurangi dikali negatif 3 kurangi 1, kemudian tambah lagi X3 nya 6 berarti 6 pangkat 2 6 kurangi 1 tambah lagi X4 nya negatif 1 pangkat 2. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang kita lanjutkan. Jadi kalau begitu
Ini 4 pangkat 2, 16 ya. Kali 3. 3 ini 4 kurang 1. Tambah 9 ya. 9 kali negatif 4. Kemudian ini min 3 dikurang 1 kan negatif 4. Kemudian ditambah ini 36. 36 kalikan 5 ya. 5. Kemudian ini 1 kalikan negatif 2 ya. Kali negatif 2 ya. Kemudian diperoleh 16 kali 3 48 ya. Kemudian 9 dikali negatif 4 negatif 36. Kemudian ini 36 kali 5 180 ya. Kemudian kurangi 2. Oke. Itu sama dengan berapa totalnya tuh? Ini 190. Iya. Baik, untuk soal yang terakhir ini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Jika diketahui X1 4, X2 min 3, X3 6, dan X4 min 1, maka hitunglah sigma dari XY ditambah I, kemudian dipangkatkan 2, batas bawahnya 2, batas atasnya 4 ya. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan tetap mengacu ke rambu-rambu yang ada. Ini bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, baik. Untuk menyelesaikan bagian B-nya, kita perhatikan bahwa di sini soalnya ada pangkat 2 ya. Ada pangkat 2. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan cara berikut. Nah, kita buat dulu. Misalkan, ya ini kita bikin catatan di bawah ya. Jadi, XI ditambah I pangkatkan 2. Ini bisa dijabarkan menjadi XI pangkat 2 tambah 2 kali XI kali I ditambah I pangkat 2. Nah, ini penjabarannya ya. Nah, itu penjabarannya ya. Dengan demikian kita bisa selesaikan ya. Nah, kita selesaikan. Nah, ini tadi kita sudah jabarkan. Nah, ini jabarannya ya. Nah, kemudian kita pecah satu-satu. Yang ini nih menggunakan dalil 2. Ini berarti dipecah menjadi sigma XI pangkat 2, kemudian 2 kali X, 2 kali I kali XI ditambah I. Jadi dibagi 3. 1, 2, 3 dipecah. Dipecah menjadi 3 bagian. Ini dengan ini ya. Setelah itu ini bisa diterjemahkan lagi mulai dari X2 pangkat 2 karena ini batas bawahnya mulai dari 2. Jadi X2 pangkat 2, X3 pangkat 2 sampai X4 pangkat 2 karena batas atasnya 4. Ditambah yang ini yang ini. Berarti 2 dalam kurung 2 kali X2, 3 kali X3 tambah 4 kali X4. Nah, ini untuk yang ini. Sedangkan untuk yang terakhir, itu langsung menggunakan dalil 3. Jadi I pangkat 2 langsung saja 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2. Menggunakan dalil 2 ya. Ya, menggunakan dalil 2 dan dalil 1. Kemudian tinggal kita hitung.
Karena diketahui tadi X2-nya min 3, X3-nya 6, dan X4-nya min 1, tinggal disubstitusi masuk ya. Min 3 pangkat 2 adalah 9, 6 pangkat 2 36, 1 pangkat 2 positif 1. Ini ya, untuk yang ini. Sedangkan untuk yang ini, itu diperoleh dari, perhatikan, ini 2 kali negatif 3 kan negatif 6, dikali 2, berarti negatif 12. 3 kali 6, 18 kali 2, jadi 36. 4 kali negatif 1, negatif 4, dikali 2, negatif 8. Kemudian ditambah 9, jadi tambah 4, ya, 9, 16. Kemudian setelah dijumlah totalkan adalah 91. Baik, untuk saat ini demikian pembahasan di modul 1. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Pun kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar, atau boleh juga pada saat kegiatan daring atau kegiatan web pada masa yang akan datang. Demikianlah kajian modul 1 pengetahuan dasar statistik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.